Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! A few moments later. Saat ini kebiasaan merokok sudah banyak terjadi di masyarakat. Tentunya mereka memiliki alasan tersendiri mengapa mereka memilih untuk merokok. Baik itu masalah dalam keluarga maupun di dalam dirinya sendiri. Tetapi tak hanya itu. Banyak sekali merokok di masyarakat yang tak memandang gender. Baik laki-laki maupun perempuan, banyak juga yang merokok. Dapat kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Dan ternyata, kebiasaan untuk berhenti merokok itu tidak mudah. Inilah sulitnya untuk berhenti merokok. Apakah kalian tahu bahwa sebanyak 90% perokok menyesal merokok dan sebanyak 80% perokok pernah mencoba untuk berhenti minimal 1 kali? Namun, sangat sedikit yang berhasil berhenti dan ditarik kembali oleh nikotin. Adiksi fisik dihasilkan dari nikotin dalam bentuk kebutuhan akan asupannya. Selain itu, ada pula adiksi psikologis yang contohnya adalah di saat seorang perokok merasa tidak lengkap kalau minum kopi tanpa didampingi oleh rokok. Adiksi psikologis yang didampingi dengan adiksi fisik tersebut menggagalkan banyak orang meninggalkan kebiasaan merokok. Jika tidak ada bantuan seperti nikotin patch, gum, ataupun hipnotis, dan kegagalan tersebut sangat disayangkan. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan utama. Salah satu wujud kita dalam menjaga kesehatan adalah dengan tidak mengonsumsi rokok. Semuanya pasti sudah mengetahui bahaya rokok, dari mulai penyakit jantung, kanker, sampai pada tahap paling berbahaya menjadi penyebab kematian. Meskipun banyak masyarakat yang telah mengetahui bahaya rokok, bahkan bahaya tersebut juga sudah tertera pada kemasan rokok. Namun kebanyakan masyarakat masih saja mengonsumsinya. Tak hanya saat orang dewasa saja, namun pada saat ini anak-anak usia sekolah sudah terbiasa untuk merokok. Sangat miris. Padahal rokok menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh King's College London, merokok dapat menyebabkan pembusukan otak dengan merusak memori, kemampuan belajar, dan daya nalar. Bisa dibayangkan betapa bahayanya rokok apabila dikonsumsi oleh anak-anak usia sekolah. Kemampuan belajarnya akan menurun, juga daya tahan ingatnya. Selain itu, efek paling berbahaya dari merokok adalah kematian, menurut penelitian Organisasi Kesehatan Dunia. Menurut WHO, tembakau rokok mampu membunuh 500 orang di seluruh dunia tiap jamnya. Jika dihitung setiap tahunnya, ada 4,9 juta orang yang meninggal akibat tembakau rokok. Dengan adanya bahaya rokok yang seperti itu, mari kita jaga bersama kesehatan tubuh kita dengan menjauhi rokok dan ubah kebiasaan merokok demi kesehatan tubuh. Karena kenikmatan rokok hanya sesaat. Kebiasaan merokok dapat mengantarkan kita kepada kematian. Sudah banyak sekali korban yang meninggal akibat merokok. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan setiap 10 menit sekali, ada orang yang meninggal akibat rokok di Indonesia. Memang, efek kematian yang disebabkan oleh rokok tidak bisa dirasakan langsung oleh perokok, melainkan butuh waktu yang lama hingga beberapa tahun. Kita lansir dari menurut Dr. Arya Nugraha, asap yang dihisap oleh perokok akan menggerogoti organ pernafasan mereka, seperti paru-paru, tenggorokan, dan lain-lain, sehingga menyebabkan beberapa penyakit seperti bronkitis, serangan jantung, dan gangguan kehamilan pada ibu yang sedang mengandung.
Semakin lama, asap yang mereka hirup akan semakin mempercepat proses itu. Lalu, mengapa rokok sangat berbahaya? Di dalam sebuah batang rokok terdapat zat-zat kimia yang berbahaya seperti racun, pemutih lantai, dan bahkan bahan bakar roket. Tak hanya batang rokok saja yang berbahaya, asap dan tar juga bisa menyebabkan kanker karena kandungan nikotinnya yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Oleh karena itulah, merokok bisa menyebabkan kematian karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang bisa mematikan Anda. Semua, meskipun kebiasaan merokok dapat membahayakan kesehatan, pemerintah tetap selalu berharap dari produk tersebut. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena penerimaan negara dari cukai rokok dapat mencapai lebih dari 25 triliun. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat diungkapkan bahwa kebiasaan merokok memang merugikan kesehatan, tetapi menghentikan kebiasaan merokok juga dapat mengurangi pendapatan negara. Nah, untuk itu, apa upaya yang telah dilakukan pemerintah dan juga Kemenkes? Pemerintah telah membuat aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Sementara itu, upaya yang dilakukan Kemenkes adalah mendorong dan membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan, implementasi, dan monitoring evaluasi kebijakan kawasan tanpa rokok atau biasa kita sebut dengan KTR. Menyusun dan mendistribusikan petunjuk teknis supaya berhenti merokok, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan konseling berhenti merokok di fasilitas pelayanan kesehatan, dan melakukan pelayanan berhenti merokok di puskesmas maupun rumah sakit. Dalam program penyusunan peraturan pemerintah 2023, salah satunya terdapat rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Penyusunan aturan ini diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan. Pelarangan penjualan rokok per batang jadi salah satu dari 7 pokok muatan materi. Selain itu, ada ketentuan tentang rokok elektronik, pelarangan dan pengawasan iklan promosi dan sponsorship produk tembakau hingga penerapan kawasan tanpa rokok.